Kajian subuh bersama guru kita Al-Mukarram Al-Mukarram Al-Ustaz Umar Faruk LCMA dengan pembahasan Sirah Nabawiyah dengan tema Perang Tabuk bagian ketiga. Maka sama-sama kita awali kajian subuh ini sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita simak kajian ini pada guru kami yang bersilakan kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa qudwatina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para hadirin dan hadirat jamaah salat subuh Masjid Baitus Salam yang dimuliakan Allah, marilah kita perbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang selalu Allah limpahkan kepada kita. Nikmat yang begitu banyak, nikmat yang tidak bisa kita hitung satu persatu. Di kehidupan dunia kita yang singkat ini, di antara nikmat yang paling besar yang kita rasakan adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat taufik, nikmat hidayah. Karena tidak semua orang Allah berikan nikmat tersebut. Adapun nikmat-nikmat dunia maka Allah berikan kepada siapapun. Allah berikan kepada yang beriman maupun tidak beriman. Sehingga patokan cinta Allah kepada manusia itu bukan dilihat dari nikmat dunia yang dia miliki. Karena dunia itu murah di hadapan Allah, bahkan lebih murah daripada sayap nyamuk dan lebih murah daripada bangkai kambing. Maka Allah berikan kepada siapapun, kepada orang beriman maupun orang tidak beriman. Adapun nikmat hidayah, nikmat Islam, setiap hari kita masih melaksanakan sholat 5 waktu karena kesadaran kita. Setiap hari kita masih berupaya untuk menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangannya. Setiap hari kita masih peduli dengan halal dan haram. Setiap hari kita masih berupaya untuk menjadikan keluarga kita keluarga yang islami, mendidik istri dan anak kita sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Ya, setiap hari kita berupaya untuk belajar tentang agama Islam, membaca Al-Quran, dan juga mengkaji sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah nikmat besar yang harus selalu kita jaga. Karena banyak orang yang Allah cabut darinya nikmat iman dan nikmat taufik. Yang dulunya dia seorang yang taat, lalu berubah menjadi orang yang tidak taat. Dulunya dia orang yang beriman, lalu berubah menjadi orang yang tidak beriman, walaupun mungkin KTP-nya masih Islam. Ya, ini saya sampaikan kenapa? Karena belakangan ini di media sosial muncul seorang influencer yang menyampaikan syubhat-syubhat tentang ajaran agama Islam. Ya, dan konten kreator ini digandrungi oleh banyak pemuda, yang dimana syubhat-syubhat yang dia lontarkan ini sudah berkaitan dengan akidah. Ya, seperti tentang Isra Mi'rajnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun tidak secara langsung disebutkan Isra Mi'raj, tapi dia mengatakan bahwa yang kurang lebih maknanya ya, yang percaya bahwa manusia bisa membatu, bisa naik ke langit, itu kemungkinannya cuma 2 gitu ya. Kalau nggak bodoh, kalau nggak apalah gitu, saya lupa. Dan konten-kontennya dan postingan-postingannya itu selalu meragukan tentang
kita untuk menjaga keistiqomahan kita, ya, karena dunia ini sementara dan jangan sampai kita membatasi iman kita itu dengan capaian manusia zaman sekarang. Nah, itu penting, jangan sampai kita membatasi iman kita dengan capaian manusia zaman sekarang. Ya, kalau mereka orang-orang yang mendewakan sains, ya, saya tidak mengatakan sains itu tidak boleh, justru banyak jasanya sains terhadap kehidupan kita. Tapi orang-orang yang mendewakan sains seakan-akan semua itu harus dibuktikan secara sains, maka sejatinya dia membatasi keimanan manusia dengan capaian manusia hari ini. Ya, karena zaman kan terus berkembang. Kalau orang 300 tahun, 400 tahun yang lalu dikatakan kepada mereka manusia bisa terbang dan mereka membatasi diri mereka dengan sains mereka zaman itu, niscaya mereka nggak akan percaya. Karena zaman itu belum ada pesawat terbang. Tapi kan berkembang sampai zaman sekarang akhirnya orang bisa terbang dengan pesawat terbang. Ya, nanti 300 tahun mendatang kalau dunia ini masih ada, tidak tahu dunia sudah seperti apa. Mungkin sudah semakin canggih lagi. Ya, jadi iman itu tidak boleh dibatasi dengan capaian manusia saat ini. Begitu angkuh dan begitu sombong kalau orang yang pintar di zaman ini merasa bahwa dia sudah mengetahui segalanya dan tidak tidak percaya lagi dengan Al-Quran dan juga dengan hadits, apalagi kalau dia bisiknya seorang muslim. Hadirin yang dimuliakan Allah, melanjutkan kajian kita tentang Sirah Nabawiyah Perang Tabuk. Ya. Kita sudah 2 pertemuan membahas tentang Perang Tabuk, dan di pertemuan yang lalu kita sudah berbicara tentang bagaimana bahwa Perang Tabuk adalah perang yang sulit karena jarak ke Tabuk kurang lebih 700 km ke utara Madinah, ke arah Syam, dan juga musim panas yang ekstrim. Lalu mereka akan melawan Romawi yang begitu kuat dan peradabannya yang begitu ditakuti, disegani, dan pasukan mereka dijuluki dengan Jaishul Rusrah, ya, pasukan yang berada dalam kesempitan. Ya, dan mereka sedang menunggu hasil panen. Sebentar lagi akan tiba waktu panen. Maka Rasulullah SAW mengumpulkan para sahabatnya dan memberitahu kepada mereka arah tujuan mereka. Ya, biasanya Rasulullah tidak memberitahu kecuali dalam 2 perang, yaitu dalam perang Khaybar dan juga dalam perang Tabuk, supaya para sahabat bisa bersiap dengan persiapan yang maksimal, karena pasukan yang akan dilawan adalah pasukan Romawi. Dan juga kita sudah ceritakan di pertemuan yang lalu bagaimana Rasulullah memotivasi para sahabat untuk bersedekah. Ada yang sedekahnya luar biasa besar, ya, seperti Utsman bin Affan. Ada yang sedekahnya sedikit, ya. Dan kita juga sudah ceritakan ada orang-orang yang mencari-cari alasan agar tidak berangkat perang Tabuk, ya, dengan berbagai macam alasan. Ada orang-orang yang hampir tidak berangkat, di antaranya Abu Khaythamah. Abu Khaythamah dari awal sudah niat tidak berangkat. Kaum muslimin, Rasulullah dan kaum muslimin sudah berangkat. Abu Khaythamah pulang ke rumahnya, disambut oleh istrinya, ya, di dalam rumahnya, di kebunnya, di bawah tendanya, disambut dengan air yang dingin dan juga dengan makanan yang enak, dengan kurma. Maka Abu Khaythamah pada saat itu langsung teringat, Rasulullah saat ini berada di bawah terik matahari, masa saya berada di rumah dalam keadaan nyaman. Akhirnya Abu Khaythamah pun menyusul Rasulullah SAW. Dari jauh kelihatan bahwa itu Abu Khaythamah, maka Rasulullah sudah menebak itu Abu Khaythamah, dan Rasulullah mengatakan dia selamat, sesungguhnya dia hampir saja binasa. Hadirin yang dimuliakan Allah, itu terakhir pembicaraan kita terkait dengan perang Tabuk di pertemuan yang lalu. Selanjutnya ada memang sahabat-sahabat yang tertinggal, ya, tidak berangkat. Ya, para sahabat berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, fulan tertinggal, wahai Rasulullah, fulan tidak berangkat, wahai Rasulullah, fulan tidak berangkat. Kata Rasulullah apa? Zaruhu, biarkan mereka. Atau zaruhu, biarkan dia. Iyyaku fihi khairan, ya,
fasayulhiquhullahu bikum. Kalau memang mereka ada kebaikan di dalam hati mereka, maka Allah niscaya akan menyusulkan mereka kepada kalian. Ya. Di antara sahabat yang tertinggal adalah Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari dia menunggu untanya tapi tidak kunjung tiba. Dia tunggu tidak kunjung tiba. Akhirnya dia berangkat sendirian dengan membawa bekalnya. Dia gendong bekalnya dan berangkat berjalan kaki sendirian ya di tengah terik matahari. Sampai akhirnya dia bisa menyusul ya kaum Rasulullah SAW dan para sahabat. Pada saat itu Rasulullah membawa 30.000 pasukan. Nah, ketika Abu Dzar ini semakin mendekat dari pasukan, para sahabat menyadari bahwa ada yang datang, dan dari kejauhan mereka sudah bisa menebak bahwa itu adalah Abu Dzar. Maka Rasulullah SAW berdoa, semoga Allah merahmati Abu Dzar. Ia berjalan sendirian, ia akan meninggal sendirian, dan dia akan dibangkitkan sendirian. Ya, maka benarlah sabda Rasulullah ini, di mana pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan ketika terjadi banyak fitnah di tengah kaum muslimin, ya, maka Abu Dzar radhiyallahu taala anhu bersama istrinya dan satu budaknya memilih untuk menjauh dari fitnah dan memilih tinggal sendirian di sebuah daerah namanya Rabadah. Rabadah itu jaraknya kurang lebih 100-an kilometer dari kota Madinah. Ya, tiga marahil. Ya, dulu bahasanya bukan kilometer, dulu bahasanya satu marhalah, dua marhalah, tiga marhalah, dan seterusnya. Satu marhalah itu kurang lebih 40 kilometer. Ya, kalau dua marhalah itu sudah boleh jamak sholat. Dua marhalah sudah boleh jamak sholat. Makanya zaman sekarang jamak sholat itu kurang lebih 80 kilo, antara 70 sampai 80 kilo. Jadi satu marhalah ini sebenarnya tidak pas 40 kilo ya. Jaraknya itu perkiraan, ada yang mengatakan pokoknya antara 30 sampai 40 kilo. Nah, jarak Rabadah ini tempat tinggal yang Abu Dzar itu jaraknya 3 marhalah dari kota Madinah. Berarti antara 90 sampai 120 kilo dari kota Madinah. Beliau tinggal di situ dengan istrinya, dengan budaknya. Maka Abu Dzar berpesan kepada istri dan budaknya, kalau nanti saya meninggal, maka mandikan saya dan kafankan saya dan letakkan saya di pinggir jalan. Nanti akan ada segerombolan kaum muslimin yang lewat dan akan menguburkan saya. Itu beliau pesankan kepada istri dan budak beliau karena memang beliau pernah mendengar sabda Rasulullah SAW ketika Rasulullah bersama dengan sekelompok sahabat, di antaranya Abu Dzar. Rasulullah pernah berkata, sesungguhnya di antara kalian nanti akan ada yang meninggal di tengah padang pasir sendirian, begitu ya. Maka dia akan diletakkan jenazahnya di jalan dan akan dikuburkan oleh sekelompok kaum mukminin yang lewat. Ya, maka Abu Dzar mengira bahwa sabda itu ditujukan kepada dia. Ya, karena dari sekelompokan orang yang bersama Rasulullah pada saat itu semuanya tinggal di kota, tidak ada yang tinggal di padang pasir sendirian, hanya Abu Dzar saja. Maka karena sabda Nabi itulah Abu Dzar berpesan kepada istri dan budaknya. Ya, kalau meninggal tadi kafani, mandikan, kafani, sholati, setelah itu letakkan di pinggir jalan. Tidak lama diletakkan di pinggir jalan, lewatlah ya rombongan Abdullah bin Mas'ud dari Irak ingin ke Mekah, melewati jenazahnya Abu Dzar. Ya, Abdullah bin Mas'ud seorang sahabat juga, ini kan masa Khalifah Utsman. Pada saat itu kaget, tiba-tiba ada mayat di pinggir jalan. Ya, maka dia turun dan berbicara dengan istrinya Abu Dzar dan dengan budaknya. Akhirnya rombongannya Ibnu Mas'ud ini menguburkan Abu Dzar radhiyallahu taala anhu. Ya, ini tidak ada kaitan sebenarnya dengan kisah perang Tabuk ya, tapi kaitannya adalah doa Rasulullah tadi terhadap Abu Dzar. Ya, dia berjalan sendirian, meninggal sendirian dan akan dibangkitkan sendirian. Ya, karena
memang nantinya Abu Dzar termasuk sahabat yang menjauhi fitnah yang terjadi di tengah kaum muslimin pada saat itu. Hadirin yang dimuliakan Allah, dalam perjalanan Rasulullah juga melewati Al-Hijr atau yang sekarang dikenal dengan Madain Saleh yang berada di daerah Al-Ula. Al-Ula itu masuknya provinsi Madinah sekarang kalau secara administrasi ya. Jadi Madinah itu dulunya kecil tapi sekarang jadi provinsi besar. Ya, adapun tanah haramnya tetap segitu, tidak berubah, tapi secara administrasi diperluas ya. Sehingga Al-Ula ini masuk jadi kota di provinsi Madinah. Kalau sekarang ya, Rasulullah melewati Al-Hijr dan Rasulullah SAW berkata kepada para sahabatnya, la tadkhulu ala haula'il mu'adzabin illa an takunu bakin. Jangan kalian masuk ke kampung orang-orang yang pernah diazab oleh Allah itu kecuali kalian dalam keadaan menangis. An yusibakum mithlu ma asabakum. Ya, jangan sampai apa yang pernah menimpa mereka itu nanti juga akan menimpa kalian. Jadi aslinya bahwa kita ini tidak boleh bertamasya ya di tempat-tempat yang pernah diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Ula di Madain Saleh itu atau Al-Hijr. Saya pernah 4 kali di sana di masa saya kuliah itu. Nah, zaman saya kuliah itu Al-Hijr itu masih tempat yang terasing kan? Karena saya masih ingat dulu para ya ustadz-ustadz dan kakak kelas kami itu menasihati jangan sering-sering sana. Ya mungkin karena kita sana itu karena penasaran aja kayak mana sih ininya bentuknya. Ya dulu ya masih tempat yang terbengkalai, tidak ada orang ke sana. Kami pun ke sana waktu itu ya cuman kita aja, ada beberapa orang bule ya, mungkin peneliti atau apa, cuman sedikit. Itu pun masuk harus ada surat izinnya, ya, dijaga ketat oleh tentara. Ya, tapi sekarang berubah ya kebijakan Saudi sehingga Al-Ula dirubah sedemikian rupa menjadi satu tempat wisata, satu destinasi wisata dengan masuknya hotel-hotel mewah ke situ dan seterusnya. Ya. Hadirin yang dimuliakan Allah, jadi Rasulullah menasehati para sahabatnya kalau masuk situ ya jangan seperti sedang bersuka cita, seperti sedang bertamasya, sedang senang-senang, sedang berjalan-jalan, tidak, tapi masuk ke situ dalam keadaan menangis ya untuk mengingat bahwa kampung itu adalah kampung yang pernah diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dan agar hati mereka tidak lalai dan tidak merasa takut terhadap azab Allah. Jangan sampai demikian ya, tapi harus tetap menghadirkan rasa takut ya terhadap azab Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat, jadi Al-Ula ini satu komplek yang begitu luas Pak, luas sekali, bukan sekedar cuma satu bangunan begitu, tidak. Jadi itu satu komplek luas yang dipagari zaman itu mungkin sebesar satu kelurahan kalau zaman sekarang, luas kan. Kita muter-muter di situ itu ya pakai mobil lah dari satu lokasi ke lokasi lain itu. Luas sekali ininya lokasinya. Di situ para sahabat ketika melewati ada sebagian dari mereka yang mengambil air dari sumur yang ada di Al-Hijr itu, dan Rasulullah pun melarang mereka untuk minum dari air itu. Ada sebagian dari mereka juga yang sudah mengambil air sumurnya dan dituangkan ke tepung untuk dijadikan adonan, untuk dijadikan roti, untuk dimakan. Dan Rasulullah melarang mereka untuk memakannya. Kata Rasulullah, yang sudah tepung-tepung yang sudah terlanjur dituangkan air dari air sumur Al-Hijr, maka berikan saja kepada onta-onta. Ya, hadirin yang dimuliakan Allah, di sini Rasulullah SAW mengajarkan ya kepada kita bahwa kita harus selalu menghadirkan rasa takut terhadap azab Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain disebutkan ketika Rasulullah melewati Al-Hijr, Rasulullah berkata kepada para sahabat, la tas'alul ayat, jangan kalian minta ya bukti-bukti. Maksudnya jangan kalian minta bukti-bukti kenabianku.
Faqad sa'alaha qaum Saleh, karena kaumnya Nabi Saleh juga pernah minta bukti kenabian kepada Nabi Saleh. Nah, itu kan kaumnya Nabi Saleh, Madain Saleh, namanya Madain Saleh, kotanya Nabi Saleh. Madain itu jamak Madinah. Ya, Madinah ya artinya kota. Nah, kaumnya kaum Tsamud, ya kan? Karena kaumnya Nabi Saleh juga pernah minta bukti kenabian kepada Nabi Saleh. Fakanat yakni an-naqah taridu min hadzal fajji wa tasduru min hadzal fajj. Buktinya adalah onta yang pada saat itu yang Allah hadirkan, dan mereka dilarang untuk membunuh onta tersebut. Ya, tapi ternyata mereka malah mengingkari dan mereka membunuh onta tersebut. Maka Allah datangkan sayhah, suara yang begitu keras yang mematikan mereka. Ya, semua yang berada di bawah yang berada di daerah itu mati. Ya, itulah azab kaum Saleh. Kecuali satu orang, kata Rasulullah. Ya, illa rajulan wahidan kana fi haramillahi azza wa jalla. Kecuali satu orang yang pada saat itu sedang pergi ke Mekah. Ya. Maka para sahabat bertanya, "Man huwa ya Rasulullah?" Siapa orang itu wahai Rasulullah? Qala huwa Abu Righal. Namanya Abu Righal. Falamma kharaja min al-harami asabahu ma asaba qaumahu. Tapi ketika dia keluar dari haram, ya, apa yang menimpa kaumnya juga akhirnya menimpa dia. Nah, karena dia termasuk orang-orang yang ingkar terhadap Nabi Saleh. Hadirin yang dimuliakan Allah, ini jadi pelajaran buat kita ya. Sebenarnya pelajaran buat kita yang di zaman sekarang banyak orang lalai. Ya, karena orang ini kan tipenya manusia ini tipenya terbawa dengan euforia. Ya, di sana sudah berubah jadi resort segala macam. Jadi pergi ke sana lupa lagi dengan azab Allah. Nah, kalau kita pun ke sana, ya Allah takdirkan kita ke sana, ya sambil kita mentadabburi ayat-ayat Allah bahwa ini adalah satu kaum yang pernah diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, satu tempat yang pernah diazab oleh Allah. Ada beberapa kejadian-kejadian lain yang terjadi ketika dalam perjalanan. Di antaranya yang pertama, krisis makanan. Namanya bekal mereka sedikit, jumlah mereka 30.000 orang. Sudah pasti di tengah jalan itu mereka akan mengalami krisis makanan. Mereka kelaparan, sangat lapar ya. Sehingga dari para sahabat ada yang datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, "Wahai Rasulullah, izinkan kami untuk menyembelih onta-onta kami. Ya, kami kelaparan." Ya, maka Rasulullah SAW pun awalnya mengizinkan. Ada Umar bin Al-Khattab datang kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, kalau engkau izinkan mereka untuk menyembelih onta, niscaya tunggangan akan semakin sedikit. Ya, bagaimana kalau engkau perintahkan mereka untuk mengumpulkan makanan yang tersisa?" Nah, dikumpulkan. Nanti seperti biasa engkau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memperbanyak makanan ini. Karena mereka sudah pengalaman kan sebelumnya dalam perang Khandaq Rasulullah bisa memperbanyak makanan. Ya, Jabir bin Abdullah pada saat itu hanya punya kambing kecil dan satu sok gandum. Jabir memanggil Rasulullah dan beberapa sahabat. Ternyata Rasulullah panggil semua pasukan 1.000 orang ke rumahnya Jabir. Ya, makanannya menjadi banyak. Tidak para sahabat sampai kenyang makan, sedangkan makanan yang ada di tungku itu tidak berkurang sedikit pun. Dan juga ada kisah-kisah lain bagaimana Rasulullah bisa memperbanyak makanan. Maka usulan Umar diterima oleh Rasulullah. Ini juga pelajarannya bahwa seorang pemimpin kalau ada masukan dari bawahannya, dari anak buahnya yang dimana masukannya itu masukan yang bagus, maka hendaknya dia rendah hati ya dan menerima masukan tersebut. Tidak boleh pemimpin itu sombong dan angkuh dan merasa bahwa dirinya yang paling pintar, dirinya yang paling benar, dirinya yang paling tahu. Maka Rasulullah menyetujui ya, saran dari Umar bin Al-Khattab. Maka Rasulullah perintahkan untuk dibentangkan kain. Nah, lalu dikumpulkan makanan yang tersisa di atas kain tersebut. Lalu Rasulullah mendoakan keberkahan kepada makanan yang sedikit itu, dan Rasulullah perintahkan mereka untuk makan. Ya, sehingga 30.000 pasukan itu semuanya kenyang dan semuanya membungkus. Ya, bukan hanya kenyang tapi juga ngebungkus, Pak. Jadi mereka bawa wadah, diisi wadah-wadah mereka dengan makanan.
Ya, dan makanan itu pun masih tersisa. Hadirin yang dimuliakan Allah, membaca sejarah yang seperti ini harus dengan keimanan. Ya, kalau enggak nanti orang dengan mudah akan mengatakan itu hanya dongeng, ya, dongengnya Muhammad. Itu bahaya. Ya, kita percaya dengan adanya mukjizat. Salah satu bagian dari iman kepada Rasul adalah juga percaya dengan mukjizat. Mukjizat rukun iman kan ada 6, Pak. Di antaranya iman kepada Rasul. Iman kepada Rasul itu kan tidak sesederhana ucapan iman kepada Rasul. Ya, tapi ada konsekuensinya. Salah satunya percaya dengan segala apapun yang beliau bawa, juga percaya dengan mukjizat-mukjizatnya. Nabi-nabi juga nabi-nabi bukan hanya Rasulullah maksud saya yang punya mukjizat, tapi nabi-nabi juga punya mukjizat. Selama itu datang dari jalur yang benar, dari riwayat yang benar, maka harus kita imani, harus kita percayai. Hadirin yang dimuliakan Allah, juga di antara kejadian yang terjadi, Rasulullah melewati Wadil Qura. Wadil Qura ini, di Wadil Qura itu ada kebun. Lalu Rasulullah bertanya kepada para sahabat, berkata kepada para sahabat, ukhrusu, ya, perkirakanlah hasil panen kebun tersebut. Ini kan musim panen kan? Ketika ingin berangkat perang Tabuk itu kan mereka sedang musim panen. Itu perkirakan, kira-kira ada berapa hasil panennya. Maka para sahabat menebak-nebak. Rasulullah pun menebak. Kata Rasulullah, saya perkirakan 10 wasak. Satu wasak itu 60 sok. Satu sok 4 mud. Ini ukuran zaman dulu lah. Mungkin kita tidak familiar dengan ukuran-ukuran itu. Intinya Rasulullah menebak 10 wasak. Satu wasak 60 sok, berarti 600 sok total. Kata Rasulullah kepada pemilik kebun ini, seorang perempuan, wahai perempuan, nanti kalau saya perjalanan pulang, saya akan lewat sini lagi dan saya akan tanya hasilnya berapa. Gitu ya. Dan benar saja ketika pulang dari Tabuk, Rasulullah kembali melewati Wadil Qura dan bertanya kepada pemilik kebun, dan ternyata memang hasilnya 10 wasak, 600 sok. Ya, ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW juga sedikit banyak mengetahui tentang perkebunan. Ya, dan ini normal karena Rasulullah hidup di Madinah, yang dimana banyak dari penduduk Madinah memiliki kebun dan hidupnya memang dari kebun-kebun kurma. Sampai sekarang, Pak. Sampai sekarang kalau kita umroh kan dibawa ke kebun kurma, lalu kita beli. Padahal itu kurma bukan dari kebunnya dia itu. Itu namanya jalan-jalan ke kebun kurma. Padahal kita masuk kebunnya juga enggak, cuma dibawa ke toko aja kan. Ya, tapi memang betul dia punya kebun. Ya, jadi kaya ya. Ya, penghasilan besar tuh yang punya toko di kebun kurma itu. Tapi kalau kita datangnya ke kebun kurma itu memang musim panas dan zaman panen, kita bisa tengok itu orang panen kurma. Tapi umroh itu kan sembarang, Pak, karena musim dingin datangnya. Tidak ada kurmanya kalau musim dingin, ada cuma tokonya aja. Nah, kita belanja dari toko kurma itu. Hadirin yang dimuliakan Allah, juga di antara yang terjadi di perjalanan adalah krisis air. Ada krisis makanan, ada krisis air. Sahabat kehausan. Ya. Sampai akhirnya ada sebagian sahabat itu yang menyembelih onta, lalu mengambil di dalam onta itu ada satu organ yang menyimpan air lah ya. Kan onta bisa berjalan di padang pasir tanpa minum berhari-hari bahkan berminggu-minggu. Makanya onta itu disebut dengan kapal padang pasir. Ya, kapal padang pasir itu onta. Akhirnya disembelihlah onta, diambil organ yang menyimpan air itu dan mereka minum dari air itu. Ya, tapi ya tetap saja kurang, sehingga Abu Bakar datang kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, doalah kepada Allah, ya, agar Allah mengirimkan air untuk kita. Maka Rasulullah SAW pun berdoa. Tidak lama awan pun datang dan akhirnya hujan di atas perkemahan kaum muslimin dan mereka bisa memanfaatkan air hujan tersebut. Ya, ini juga di antara mukjizat Rasulullah SAW. Dan kita umat Islam kalau mengalami kekeringan maka disunnahkan untuk menegakkan sholat istisqa. Ya, sholat istisqa. Hadirin yang dimuliakan Allah, ada juga kisah seorang Yahudi yang masuk Islam
tapi nampaknya dia masuk ke gembong orang-orang munafik. Ya, namanya Zaid bin Zaid bin Lusaid kalau tidak salah namanya. Ya, jadi di salah satu tempat peristirahatan itu di perjalanan, onta Rasulullah itu hilang. Dan Rasulullah tidak tahu di mana ontanya sekarang. Maka Zaid ini mengejek Rasulullah. Dia mengatakan, lihat orang ini mengaku bahwa dirinya membawa kabar dari langit, tapi ontanya saja dia tidak tahu sekarang berada di mana. Ya. Maka para sahabat pun emosi mendengar perkataan orang tersebut. Ya. Para sahabat mengatakan, nafakta, kau munafik. Dan Rasulullah mendengar, ya, dia diejek oleh sahabat tersebut, dan Rasulullah mengatakan, sesungguhnya aku tidak tahu kecuali jika Allah beri tahu. Ini menjadi satu kaidah penting bahwa Rasulullah SAW tidak mengetahui seluruh ilmu ghaib. Rasulullah hanya mengetahui apa yang diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada hal-hal yang tidak diketahui oleh Rasulullah. Sampai ketika istrinya kehilangan kalung saja dalam perjalanan pulang dari satu peperangan itu, dan Rasulullah tidak tahu kalungnya di mana. Ya, sampai pasukan itu terhenti untuk mencari kalungnya Aisyah. Ternyata pas ontanya Aisyah berdiri, kalungnya berada di bawah ontanya. Rasulullah tidak tahu. Dan banyak sekali hal-hal yang tidak Rasulullah tahu gitu ya. Rasulullah hanya mengetahui ilmu ghaib kalau diberitahu oleh Allah. Maka pada saat itu malaikat Jibril memberi tahu kepada Rasulullah SAW bahwa ontanya sekarang berada di lembah tertentu begitu ya, di lembah A, dan sekarang dia tidak bisa bergerak karena tali kekangnya itu nyangkut di pohon, tidak lagi bisa bergerak. Rasulullah perintahkan sahabatnya, coba cek ke sana. Ya, dan kalau ada bawa pulang, dan ternyata dicek dan memang ada, dibawa pulang, dibawa ke tempat kemah Rasulullah dan para sahabat. Ya, ini juga diantara mukjizat yang mereka saksikan. Jadi awalnya diejek, malaikat Jibril datang memberitahu, tentunya tidak menunjukkan fisiknya malaikat Jibril ya. Rasulullah diwahyukan begitu sehingga beliau menjadi tahu. Hadirin yang dimuliakan Allah, ada juga kisah Abu Qatadah, ya, Abu Qatadah, di mana beliau menjaga Rasulullah SAW satu malam suntuk, ya, agar Rasulullah itu tidak terjatuh dari ontanya. Ya, jadi Rasulullah tidur di atas ontanya, ketika sudah semakin pulas maka badannya miring. Ya, maka ditahan oleh Abu Qatadah, lalu ditegakkan lagi dengan pelan agar tidak membangunkan Rasulullah SAW. Ya, lalu Rasulullah kembali miring, ditahan oleh Abu Qatadah, ditegakkan dengan pelan supaya tidak membangunkan Rasulullah, dan begitu seterusnya sampai akhirnya Rasulullah terbangun. Rasulullah berkata, sudah sejak kapan kau melakukan hal ini? Ya, kata Abu Qatadah, sudah sejak awal kau tidur wahai Rasulullah, sejak awal malam. Maka Rasulullah pun mendoakan Abu Qatadah, semoga Allah menjagamu sebagaimana engkau menjaga nabinya. Ya, hadirin yang dimuliakan Allah. Lalu Abu Qatadah meminta air, atau Rasulullah minta air dari Abu Qatadah. Setelah itu Rasulullah berkata, ini air biarkan, jangan dihabiskan. Ya, karena besok kita akan butuh air ini. Dan benar saja besok pasukan itu butuh air, sehingga Rasulullah SAW memberikan air tersebut kepada seluruh pasukan sampai mereka minum seluruhnya, 30.000 orang itu, sampai mereka kenyang ya dengan air. Yang belum minum hanya dua, Abu Qatadah dan Rasulullah. Maka Abu Qatadah berkata, atau Rasulullah berkata kepada Abu Qatadah, wahai Abu Qatadah, minumlah. Abu Qatadah berkata, wahai Rasulullah, saya tidak akan minum sampai kau minum. Ya. Dan Rasulullah berkata, wahai
oleh Abu Qatadah, yang memberi minum itu yang terakhir minum. Jadi mengajarkan adab kepada Abu Qatadah. Yang memberi minum itu yang terakhir minum. Yang memberi minum ini saya, ini air saya ya. Maka engkau minum duluan. Akhirnya Abu Qatadah minum duluan dan terakhir yang minum adalah Rasulullah SAW. Ini pelajaran begitu mahal, di mana Rasulullah sebagai pemimpin panglima tertinggi mendahulukan anak buahnya yang sedang kehausan, ya, yang sedang kehausan. Tidak lantas mengatakan, oh saya adalah pemimpin, sana cari air. Ya, kadang ada ada pemimpin-pemimpin yang seperti itu, mungkin tidak peduli dengan anak buahnya, mau anak buahnya mati, mau anak buahnya tersiksa, demi kenyamanannya tidak masalah, gitu ya. Nah, itu tidak baik. Rasulullah tidak demikian. Ini contoh yang begitu luar biasa dari Rasulullah SAW. Dan sangat mungkin kita praktekkan Pak dalam keseharian kita. Ketika kita seorang pemimpin, paling tidak di rumah tangga kita, maka kita mendahulukan justru orang-orang yang berada di bawah tanggungan kita. Ya, anak dan istri kita itu harus kita dahulukan, dan kita ini laki-laki yang punya tanggung jawab, itulah yang terakhir. Ya, itulah pengorbanan dari seorang laki-laki dan seorang pemimpin. Dalam perjalanan juga banyak sekali pelajaran bisa kita ambil. Di antaranya Rasulullah itu melakukan jamak sholat. Fakana yajma'u baina al-zuhri wal asri, fakana yusalli al-zuhra wal asra jami'an wal maghriba wal isya'a jami'an. Jadi sholatnya sholat jamak, dan ini anjurannya memang demikian. Kalau kita safar ya sholatnya tidak normal, tidak seperti biasanya. Anjurannya adalah justru di jamak. Ya. Selama terus-menerus, baik ketika beliau dalam perjalanan atau ketika sedang singgah di kemah, beliau selalu menjamak. Ya. Juga ada sebagian sahabat yang pada saat itu bernaung ya di bawah naungan, di bawah bayangan begitu ya. Lalu Rasulullah bertanya, kenapa kalian bernaung? Nah, mereka mengatakan, kami berpuasa wahai Rasulullah. Padahal itu bukan bulan Ramadan kan. Dan perang Tabuk itu tahun 9 bulan Rajab. Ya, bulan Rajab. Jadi belum bulan Ramadan, tapi ada sebagian dari mereka yang puasa. Mungkin puasa sunnah. Intinya ada sebagian sahabat yang puasa. Tapi akhirnya karena puasa itu mereka kelelahan. Itu di waktu duha. Jadi ketika matahari sudah terik, sudah mereka kurang makan, kurang air, puasa lagi ya. Ya, akhirnya mereka kelelahan. Maka Rasulullah mengatakan, laisa minal birri as-shawmu fis safar. Ya, tidak termasuk kebaikan ketika seseorang puasa dalam keadaan safar ya. Kalau kita padukan dengan hadis-hadis yang lain, para ulama mengatakan bahwa kalau kondisinya normal maka dianjurkan puasa. Kalau orang safar normal dia masih bisa puasa, maka dianjurkan puasa. Tapi kalau akhirnya dia kelelahan, kecapean, maka boleh bagi dia untuk berbuka. Jadi safar ini salah satu alasan di mana seseorang boleh membatalkan puasanya. Yang puasa wajib ya. Kalau puasa sunnah ya batalin aja. Tidak perlu dipotong. Tapi kalau puasa wajib ini puasa Ramadan atau puasa mengganti Ramadan atau puasa nadar. Wajib dulu ya. Puasa Ramadan wajib. Atau puasa mengganti Ramadan. Ya. Dia sedang mengganti Ramadan, tiba-tiba dia jalan-jalan. Ya, dia bisa membatalkannya, tapi tetap berarti diganti di hari yang lain. Kalau melelahkan ya berarti dibatalkan boleh. Ya, termasuk orang-orang yang mudik misalnya, di perjalanan sulit bagi dia untuk puasa, boleh nggak batalkan? Ya boleh, namanya safar kan, tapi diganti nanti di hari lain. Atau orang umroh bulan Ramadan, panjang perjalanannya, berangkat dari Jakarta pagi sampai Mekah, berarti kan mundur 4 jam bukanya. Mundur 4 jam enak. Kalau pulang enak kita cepat 4 jam. Kalau berangkat mundur 4 jam kita, karena sana lama belakangan. Ya harusnya di Indonesia udah jam 6, udah buka, di sana masih jam 2 siang. Ya nunggu lagi kita 4 jam lagi, akhirnya bertambah. Kalau sulit dan memang berat, ya boleh bagi dia untuk berbuka berarti. Ya hadirin yang dimuliakan Allah, juga di antara pelajaran yang diajarkan Rasulullah dalam perjalanan untuk menghemat air, maka Rasulullah berwudu dengan hanya membasuh 1 kali.
Ya, jadi 1 kali itu kan standar minimal sah. Afdol 3 kali, 1 kali, lebih afdol lagi 2 kali, lebih afdol lagi 3 kali, lebih dari 3 kali maka tidak ada keutamaannya. Ya, dan Rasulullah membasuhnya 1 kali. Juga ada kejadian yaitu Rasulullah ketiduran sehingga tidak melaksanakan sholat subuh pada waktunya. Jadi Rasulullah perintahkan salah seorang sahabat, jaga kami. Maksudnya jaga kami adalah jangan sampai kita ketiduran, karena mereka posisi di perjalanan, Pak, kan capek ya. 700 kilo itu bisa ditempuh lebih dari 10 hari di jalan. Ya, kondisinya terik siangnya, otomatis malamnya itu pasti akan kelelahan. Ya, Rasulullah perintahkan salah seorang sahabat untuk menjaga. Ternyata sahabat yang diperintahkan untuk menjaga kan manusia juga, capek juga dia, ketiduran juga. Ya, akhirnya yang pertama kali bangun adalah Rasulullah SAW. Rasulullah bangun, ya terbangun karena memang itu sinar matahari yang sudah terik. Rasulullah terbangun, ternyata sudah lewat waktu subuh. Rasulullah membangunkan sahabat yang lain. Akhirnya Rasulullah bergerak pindah ke tempat yang lain. Ya, maksudnya tidak ada tempat yang itu, tempat di mana terjadi ya kelalaian lah tanda kutip. Ya, Rasulullah pindah bergerak sedikit. Sampai ketika matahari sudah semakin tinggi, baru Rasulullah perintahkan para sahabatnya untuk berwudu dan sholat. Ya, sebelum sholat Rasulullah buang air. Ya, para sahabat menunggu, tapi karena lama akhirnya sahabat duluan sholat. Ya, karena lama sahabat duluan sholat, yang menjadi imam Abdurrahman bin Auf pada saat itu. Abdurrahman bin Auf. Ternyata setelah mereka salam, mereka melihat Rasulullah itu menambah 1 rakaat masbuk. Ya, para sahabat akhirnya beristighfar, astagfirullah. Ini gimana nih? Masa pemimpin kita masbuk di belakang? Ya, tapi Rasulullah setelah sholat mengatakan, laqad asabtum wa ahsantum. Kalian sudah benar dan kalian sudah berbuat baik. Ya, artinya apa? Kalau kita kebangun begitu ya, dan sholat itu ada sholat yang kita tinggalkan karena ketiduran, maka kita harus segera mengqadhanya, begitu ya, segera mengqadhanya. Sebagaimana dilakukan oleh para sahabat. Sahabat mungkin gelisah hatinya, ini kita belum sholat nih. Kalau nunggu Rasulullah buang air, lama lagi nanti udah kita sholat dulu. Ternyata Rasulullah masbuk gitu ya. Tapi Rasulullah tidak celah mereka, justru Rasulullah katakan kepada mereka, kalian sudah benar dan kalian sudah berbuat baik. Jadi kalau kita ketiduran, sholat subuh misalnya bangun jam 7, pas bangun itu jangan santai-santai, tapi segera lakukan qadha agar hati kita tetap mentakzimi sholat. Ya, karena ada orang pola pikirnya gini, Pak, ya yang udah lewat kok gitu, santai dia main HP dulu, udah lewat kok, nanti aja qadhanya, nanti kalau udah kumpul nyawanya katanya. Padahal kan dari nyawanya dari awal udah kumpul, malas aja. Maka harus segera dilaksanakan. Dan ada sebagian sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah kafaratnya ini? Ya, apa kafaratnya? Kita sudah melewatkan sholat, kira-kira apa kafaratnya? Kata Rasulullah, sesungguhnya tidur itu bukanlah sesuatu yang sesungguhnya tidur itu ya kalian tidak berdosa kalau karena ketiduran. Ya, tidak berdosa kalau karena ketiduran. Tapi ini tidak bisa. Rufi al-qalam ansalasin. Rufi al-qalam ansalasin. Salah satunya an-naim hatta yastayqi. Dari orang yang tidur sampai dia bangun. Tapi jangan sampai dijadikan kebiasaan. Kalau jadikan kebiasaan artinya sengaja dia begadang sampai jam 3:30 baru dia situ tidur. Tiap hari bangun jam 8. Kalau ditanya sholat subuh enggak dosa, enggak kan saya ketiduran. Ketiduran enggak dosa, tapi tiap hari itu dosa lah itu. Biasanya. Ya, sengaja jadinya. Ya, jadi bedakan, jangan sampai kita bermain-main dengan fikih gitu ya. Kan Rasulullah mengatakan orang tidur tidak dihisab sampai dia kebangun. Saya kan ketiduran Pak Ustaz. Tapi tiap hari sengaja berarti kan tidak sholat subuh. Tiap hari main game sampai jam 3:30 baru dia tidur di situ bangun jam 8. Tidak ada dosa katanya, berdosa. Ya, karena tiap hari berarti sudah disengaja. Ya, beda kalau sesekali. Namanya ketiduran kan nggak mungkin tiap hari, Pak. Kalau udah tiap hari namanya sengaja. Namanya ketiduran itu sesekali. Ya. Hadirin yang dimuliakan Allah,
Juga Rasulullah SAW berkata kepada para sahabat, nanti kalian ketika sampai Tabuk, di situ ada mata air. Di situ ada mata air, tapi airnya sedikit. Ya, maka jangan sampai kalian sentuh air itu sampai aku tiba, sampai aku sampai. Ya, kan ini 30.000 orang Pak, mungkin ada yang duluan gitu ya, barisannya panjang. Yang sampai duluan nanti melihat mata air jangan sentuh sampai aku datang. Ya, nunggu Rasulullah kan nggak lama lah, mungkin setengah jam setelah kelompok yang paling depan datang tiba di mata air itu kan paling nggak setengah jam Rasulullah juga harus sampai di sana. Tapi ternyata ada dua orang dari kalangan munafik yang melanggarnya. Ya, dia menyentuh air itu duluan dan minum duluan dan menikmati air itu, dan akhirnya airnya mengering. Ya, dan Rasulullah ketika datang mencela dua orang tersebut. Ya, karena sudah melanggar perintah Rasulullah SAW. Tapi akhirnya Rasulullah ketika datang, Rasulullah ya mencuci wajahnya dengan air yang masih tersisa sedikit itu, dan mencuci tangannya, dan akhirnya air itu kembali memancar dengan deras. Ya, mata air itu kembali memancar dengan deras sehingga mata air itu bisa dimanfaatkan oleh para sahabat. Ya, di antara mukjizat Rasulullah juga, Rasulullah berkata kepada Mu'adz bin Jabal, wahai Mu'adz, kalau usiamu panjang, engkau nanti akan melihat tempat ini dipenuhi dengan kebun-kebun yang hijau. Dan memang terjadi nanti di masa mendatang. Udah lewat masanya, maksudnya setelah kejadian itu terjadi di mana tempat itu dipenuhi dengan kebun-kebun yang hijau. Nah, di sini adalah tempat yang dimana harusnya mereka bertemu dengan tentara Romawi karena posisinya sudah di Tabuk. Ya, tapi ternyata tentara Romawi tidak kunjung tiba. Ya, Rasulullah menetap di situ kurang lebih selama 20 hari di Tabuk. Ya, ada pelajaran-pelajaran yang selama 20 hari itu beliau sampaikan. Di antaranya Rasulullah berpesan kepada para sahabat tentang siapa itu sebaik-baik manusia dan siapa itu seburuk-buruk manusia. Beliau mengatakan sebaik-baik manusia adalah seseorang yang memegang tali kekang kudanya, berjuang di jalan Allah hingga mati. Atau seseorang yang menyendiri di pedesaan, mengurus kambingnya, memuliakan tamu dan menunaikan hak hartanya. Ya, jadi ini ada dua kondisi seorang muslim, Pak. Dia terjun ke masyarakat, dia berdakwah, mendakwahkan agama Allah hingga dia meninggal dunia, atau orang yang menyendiri karena ingin melindungi dirinya dan keluarganya dari fitnah. Ya, di akhir zaman fitnah semakin besar, gitu ya. Jadi pilihannya dua, kita terjun ke masyarakat, berdakwah dengan segala tantangan dan ujiannya sampai kita meninggal dalam keadaan ya istiqomah berdakwah, atau menyendiri, ya, mengurus kambing-kambingnya. Ya, dan dia muliakan tamu, kalau ada tamu yang datang dia tunaikan hak Allah, dia tunaikan hak hartanya. Maksudnya kalau hartanya berlebih sudah melewati nisab dan berhaul maka dia zakati sampai dia meninggal dunia. Itu adalah sebaik-baik manusia. Dan seburuk-buruk manusia kata Rasulullah adalah seorang yang fajir, seorang yang melakukan maksiat padahal dia fasih membaca Al-Quran, ya, berani dan banyak bicara tentang agama, namun hatinya tidak sedikit pun tunduk pada ayat-ayat tersebut. Jadi dia keluar dengan menjual ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kepentingan pribadinya. Ya, untuk kepentingan pribadi, maksudnya kalau ada, ya, ini terjadi di zaman itu ketika ada pemimpin-pemimpin yang zalim, maka dia akan datang sebagai pembela kezaliman dengan memelintirkan ayat-ayat. Nah, itu adalah diantara seburuk-buruk orang. Jadi dia tidak menyampaikan kebenaran, tapi ilmu yang dia punya itu hanya untuk membela kepentingan segelintir orang saja. Waliyadzubillah, semoga kita tidak menjadi orang-orang yang demikian. Ya, Rasulullah juga menyampaikan di terakhir. Sebenarnya pembahasan masih panjang, insya Allah kita lanjutkan di pekan depan. Belum juga kita berbicara tentang bagaimana kisah pulang Rasulullah dan bagaimana sikap Rasulullah terhadap orang-orang yang tidak berangkat. Di antaranya Ka'ab bin Malik dan bagaimana taubatnya Ka'ab bin Malik dan apa hukum Rasulullah terhadap Ka'ab bin Malik. Itu insya Allah karena waktu terbatas kita bahas di pekan depan, di pertemuan berikutnya. Juga Rasulullah ini terakhir ya, berpesan tentang Ta'un.
tentang taun. Taun adalah satu wabah. Ya, kalau zaman sekarang COVID lah itu mungkin kita rasakan taun. Taun adalah satu wabah yang menyebar di masyarakat secara masif sehingga merenggut nyawa banyak manusia. Itu namanya taun. Ya, Rasulullah berpesan ketika di Tabuk itu memberi pedoman kepada para sahabat, memberi protokol ya tentang bagaimana menghadapi taun kalau terjadi di kaum muslimin. Ya, kata Rasulullah, kalau terjadi taun maka kalian yang berada di daerah tersebut jangan keluar. Ya. Dan kalian yang berada di luar jangan masuk ke daerah tersebut. Ini sebenarnya nasihat yang sederhana ya, tapi sampai sekarang diberlakukan. Ya, diberlakukan standar protokolnya seperti itu kan, standar protokol karantina ya, ketika terjadi wabah yang menyebar pasti negara akan mengambil sikap seperti itu kan. Yang berada di dalamnya tidak boleh keluar, yang di luar tidak boleh masuk kan begitu. Kalau ada orang yang terpapar maka dimasukkan ke dalam karantina. Maka zaman COVID itu kan banyak sekali karantina juga, termasuk saya masuk karantina UI 8 hari saya. 8 hari masuk karantina UI karena sudah tak sanggup dirawat di rumah, sudah semakin parah. Itulah hari-hari di mana istighfar saya semakin banyak karena tiap hari mendengar berita orang meninggal kan, dan kita pun merasakan sakit itu kena COVID saya sampai nafas ukuran nafas sama COVID itu ukuran nafas saturasi saya 88, nafas dulu sesak, malam-malam bangun nggak bisa nafas ya, sampai kurus badan saya jadi 88, sekarang sudah 106 lagi. Hadirin yang dimuliakan Allah, itulah kurang lebih bagaimana Rasulullah SAW sampai ke Tabuk ya, dan 20 hari tinggal di sana tapi tidak terjadi peperangan. Ada kisah-kisah lainnya yang sangat berharga juga, ada banyak pelajaran berharga yang bisa kita ambil. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini, semoga bermanfaat. Saya kembalikan ke Pak Rudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa hal yang ingin ada penjelasan. Yang pertama, kota Al-Ula itu kan semacam kota terkutuk ya, sehingga dianjurkan jangan sampai ke sana gitu kan. Tapi di beberapa keterangan dikatakan bahwa pergilah kamu berjalan di permukaan bumi ini untuk mengetahui bagaimana akibat orang-orang yang mendustakan agama. Jadi mohon penjelasan. Kalaupun misalnya saya tidak ditakdirkan untuk ke kota Ula, tapi saya bisa melihat di film, bisa melihat di video, gitu. Videonya segala macam itu nggak jadi masalah ya. Itu ya satu. Yang keduanya mengenai tadi dikatakan orang mempelajari agama tapi tidak melakukannya, gitu. Melakukan apa yang diketahuinya dari ajaran ini. Namun kita ketahui banyak orang-orang Barat gitu ya, kaum Orientalis, mereka mempelajari agama. Quran itu hatam lah gitu ya. Tapi mereka justru tidak tidak beriman. Mohon pencerahan. Syukran. Yang pertama terkait dengan perintah Allah dalam Al-Quran, fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana 'aqibatul mukadzibin, gitu. Ada ayat gitu kan? Iya, banyak. Dan ayat-ayat yang semisal. Berjalanlah kalian di muka bumi dan lihatlah bagaimana akibat atau azab yang pernah ditimpakan kepada orang-orang yang mendustakan Allah. Rasulullah tidak melarang kita untuk melewati tempat-tempat yang diazab. Ya, Rasulullah melarang kita untuk ketika masuk ke tempat itu masuknya dalam keadaan sukacita. Kata Rasulullah tadi apa? La tadkhulu ala haula'il mu'adzabin illa an takunu bakin. Jangan kalian lewat tempat itu kecuali dalam keadaan menangis. Jadi bukan tidak boleh, boleh. Ya, makanya perintah Al-Quran jadi sejalan sebenarnya dengan hadis ini. Kata Al-Quran tadi kan
berjalanlah kalian dan tengoklah akibat ya, azab yang pernah ditimpakan kepada orang-orang yang mendustakan. Kalau kita nengok orang di azab itu kan kita ketawa sukacita atau sedih kan? Sedih kan harusnya. Ya, jadi yang tidak boleh adalah ketika kita sukacita sehingga lupa terhadap peringatan Allah, lupa terhadap azab Allah, lupa terhadap bahwa tempat itu adalah tempat yang pernah ditimpakan azab. Itu yang pertama. Jadi duka cita ini bukan artinya menangisi kaum Samud gitu ya, tapi takut gitu. Iya. Itu maksudnya. Iya. Ini bukan menangisi kaum Samud, bukan, tapi takut, Pak. Takut ya. Ya, menangis ini maksudnya takut bahwa azab yang pernah Allah timpakan kepada mereka itu tidak menimpa kita. An yusibakum mithla ma asabahum, itu kan di hadis begitu. An yusibakum ma asabahum. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, orang-orang orientalis mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis, mempelajari sejarah, tapi tidak masuk Islam atau bahkan cenderung mendiskreditkan Islam. Itulah iman, itu rahasia Allah. Taufik itu rahasia Allah. Jadi tidak berarti orang yang belajar Islam itu pasti kuat imannya, enggak juga. Bukan banyak, ada berapa orang lulusan pesantren lalu kuliah agama tapi ujung-ujungnya tidak percaya sama agama, ada. Ya, makanya salah satu agar taufik Allah itu datang kepada kita, belajar agama dengan cara yang benar. Agama tidak diukur dengan ukuran-ukuran duniawi. Kenapa orientalis tidak beriman? Karena memandang agama atau belajar agama tapi diukur dengan kaidah-kaidah mereka. Ya, dengan kaidah ilmu sosial alam mereka. Ya, melihat bagaimana sejarah Rasulullah, peperangan Rasulullah. Lalu mereka paradigma mereka ketika membahas perang Rasulullah itu sebagaimana paradigma mereka ketika membahas sejarah perang-perang yang pernah terjadi di muka bumi, gitu ya. Ya, jadi mereka menggunakan paradigma paradigma yang sama, sehingga mereka mengatakan dulu raja-raja Persia, Romawi, ya, dengan segala keberingasannya berperang itu kan untuk menjajah, pasti ada kepentingannya, ingin mencari dunia. Ya Muhammad kurang lebih sama lah, kata mereka. Ya Muhammad kan juga manusia, katanya. Ya berperang itu kan untuk kepentingan pribadinya, itu dia bawa kepentingan. Jadi ketika membaca sejarah tentang Rasulullah dan sejarah tentang peradaban-peradaban yang lain, dia gunakan paradigma yang sama, begitu. Ukuran yang sama. Ya, kalau kita kan tidak demikian. Ya, kalau memang Rasulullah hanya karena perang itu karena ketamakan dan kerakusan, pasti beliau menjadi orang yang kaya, tapi kan enggak demikian kan. Rasulullah sampai meninggal pun miskin, punya utang sama orang Yahudi. Ya, berbeda dengan orang-orang Persia dan Romawi, raja-rajanya yang memang meninggal itu dalam keadaan kaya raya, banyak sekali warisannya. Dari sini saja kita sudah tahu bahwa Rasulullah itu berperang ya bukan sekedar untuk menjajah, bukan sekedar untuk menjarah. Jadi salah satu cara agar kita bisa menjaga iman kita, belajar Islam dengan cara yang benar. Ukurannya adalah ukuran agama, bukan ukuran kaidah-kaidah ilmu baru yang baru diciptakan oleh mereka. Gitu. Baik, selanjutnya masih ada yang kita persilakan Pak Setati, terus nanti Pak Janji dulu. Assalamualaikum Ustaz. Ya, tadi Ustaz sampaikan bahwa pilihannya seorang Muslim adalah yang pertama tadi sama-sama mulia, ya, terjun ke masyarakat untuk berdakwah atau pergi menyendiri, Ustaz ya. Menyendiri, kemudian dia menunaikan hak Allah, menunaikan harta, melayani tamu dan sebagainya. Ya, apakah dua-duanya sama-sama mulia atau salah satunya memiliki keutamaan tertentu, atau kalau sama baiknya mungkin ada syarat-syarat tertentu? Kalau kita misalnya mungkin kita lebih mudah ya, kita lebih baik menyendiri kesadaran dan menunaikan hak, mungkin kita akan membeli gitu saja. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tadi bahwa kaum Samud itu kaumnya Nabi Soleh di Madain Soleh di daerah Al-Ula. Kemudian dengan kaum Ad ya, sering disebutkan di berdampingan kaum Ad dan kaum Samud ya di dalam Al-Qurannya.
apakah mereka sejaman ya? Dan kemudian memang hari ini kita bisa menemukan, melihat bagaimana peradaban mereka itu sangat tinggi pada saat itu ya. Bahkan ada yang mengatakan bahwa orang-orang itu besar-besar ya, jadi sampai bisa menaklukkan gunung-gunung dan lain sebagainya gitu ya. Nah, tapi jangan sebut kaum Ad ini kaumnya Nabi siapa? Nabi Hud. Nabi Hud ya. Yang Ad, Nabi Hud, Samud, Soleh. ya. Mereka sejaman ya. Beda ya. Beda ya. Lupa saya. Ya. Baik, itu saja Ustaz yang bisa saya. Terima kasih. Jadi mana yang lebih baik, terjun berinteraksi dengan masyarakat, berdakwah dengan segala tantangan, dengan segala rintangan, atau menyendiri yang penting saya selamat dari fitnah-fitnah dunia, saya beribadah kepada Allah sampai mati. Yang afdal adalah yang terjun, ya, yang terjun ke masyarakat itu yang lebih afdal. Kenapa? Karena mereka hidup bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk menebar manfaat bagi orang lain. Ya, dan dia mendedikasikan hidupnya, mengorbankan hidupnya dan juga waktunya, tenaganya, hartanya ya, untuk berjuang ya, menebarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang menyendiri ya dia lebih aman, betul. Tapi kan hidupnya untuk sendiri. Kaidahnya yang hidupnya bermanfaat untuk orang lain lebih baik daripada yang hidupnya menyendiri. Kan dua-duanya sama-sama beribadah. Hanya gini, jauh dari tantangan, yang ini mungkin berat hidupnya, penuh dengan tantangan. Ya, itu lebih afdal. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Siapa yang lebih baik perkataan daripada orang yang berdakwah di jalan Allah. Ya. Walaupun dua-duanya mulia, karena dua-duanya berupaya untuk istiqomah. Dua-duanya mulia karena dua-duanya berupaya untuk istiqomah. Tapi kalau ditanya mana yang lebih afdal, yang terjun berdakwah. Dan memang harus ada orang yang terjun berdakwah, dan itu orang-orang yang Allah pilih, gitu ya. Tidak semua orang Allah pilih untuk berdakwah. Ada orang-orang yang Allah istiqomahkan dia, tapi tidak bisa berdakwah. Ya, dia sholatnya rajin, ininya rajin, tapi untuk menyuarakan kebenaran dia masih takut-takut. Ada juga orang-orang yang siap menyuarakan kebenaran dengan segala risiko yang dia terima dan seterusnya. Ya, bahkan mungkin dia dibunuh, ya, bahkan mungkin dia diancam, ya, keluarganya diganggu. Tapi dia siap. Jadi itu yang lebih afdal. Yang kedua, tadi Nabi Hud dengan Nabi Soleh apa sezaman apa enggak? Enggak lupa saya. Tapi intinya mereka, kalau Nabi Soleh, kaum mereka adalah orang-orang yang memang punya keahlian dalam memaham, ya. Jadi itu nanjibala buyuta, memaham para gunung-gunung menjadi rumah. Ya, batu-batu besar itu dipaham menjadi rumah. Sampai sekarang masih ada bekasnya, teman. Ya, kalau kita ke Madain Soleh, batu wallahu a'lam. Tapi itu kan peninggalan-peninggalan yang ada. Dan termasuk Kapadokia itu yang di Turki. Itu kan ada gunung-gunung jadi rumah. Ya, sekarang jadi hotel lagi, sebagian jadi hotel. Jadi hotel suasananya dalam gunung batu itu dipahat menjadi rumah. Ya, kalau kita ke Ula itu ke Madain Soleh di Saudi sekarang itu masih begitu, masih ada itu. Jadi bekas-bekas pahatan mereka masih ada. Batu-batu besar Pak, sebesar rumah masjid ini 2 kali lebih besar daripada masjid ini, besar batu-batu itu, dan terus banyak sekali di sepanjang mata memandang itulah. Ya, ada yang masih halus bekas pahatannya, ada yang sudah ya namanya sudah ribuan tahun yang lalu, tapi kelihatan. Kalau kita sana ada pemandunya, ini bekas dapurnya, ada tempat mereka kumpul, tempat yang luas gitu. Ya. Wallahualam sebesar apa dan kekuatan seperti apa nggak tahu kita. Jadi tentang waktu perjalanan Rasulullah ke Tabuk, Rasulullah mengajari ke sahabatnya sholat yang jamaah ya, karena dia lebih dari 3 masalah. Perjalanan tadi kan disebutkan selama kurang lebih 10 hari. Ya, nyampe ke Tabuk, kurang lebih 20 hari ya. Artinya kurang lebih 30 hari. Nah, selama itu apakah Rasulullah dan para sahabat menjalan terus atau hanya dibatasi 3 hari khusus untuk musafir? Itu yang pertama. Yang kedua tentang
sahabat juga ada yang puasa. Nah puasa mereka kan puasa sunnah. Nah itu puasa Senin Kamis, puasa puasa apa? Dan mereka puasa berarti tanpa sahur ya tadi, mungkin ya atau sahur. Itu ada dua pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah kalau dalam mazhab Syafi'i, kalau kita safarnya sudah tahu bakal lebih dari 3 hari, maka kan jamaknya ya 3 hari di tempat kita sampai. Bukan perjalanan. Kalau dalam perjalanannya mau 5 hari, mau 10 hari, selama dia di perjalanan, berarti jamak terus. Dan Rasulullah selama di Tabuk itu, selama itu pula Rasulullah menjamak sholat. Karena kaidahnya tidak tahu berapa lama di sana. Dan praktek seperti ini banyak ya, seperti sahabat yang dalam peperangan itu 40 hari menjamak sholat. Karena tidak tahu urusan mereka akan selesai dalam berapa lama kan gitu. Ya. Jadi berarti selama di Tabuk juga menjamak terus ya? Menjamak. Belum sampai. Walau mungkin 3 hari udah siapa yang berpikir sih, alumni asal sama sekolah sama sekolah setahun dan 3 hari dia. kalau udah sampai. Lalu puasanya puasa apa? Allah apa? Ada disebutin. 3 hari. Yang jelas puasa sunnah. Apa puasa Daud? Apa puasa Senin Kamis? Dia kan tinggal di situ tuh. Tanpa sahur Itu kan bisa jam. Wallahu a'lam. Kalau ini 3 hari dianggap udah Sekarang ada rest area, dulu nggak ada. Rest area buat sendiri. Di situ sehingga disitulah mereka buat rest area. Mereka bangun kemah, mereka siapin dapur. Nah, siap itu setelah mereka istirahat 1 hari nanti baru jalan lagi. Baik, saya rasa cukup untuk sesi ini, kajian kali ini. Dan kita dapat mengambil dari penjelasan ini dan kita dapat pemahamannya. Untuk itu kita tutup dengan sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. اللهم ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.